Warga Malaysia ini begitu sangat antusias dan senang sekali kepada Indonesia atau pembangunan Indonesia, terutama adalah pembangunan IKN. Ya, mereka sangat bergembira sekali dan ingin datang ke IKN. Kalian semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. InsyaAllah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Ya guys, ini adalah update IKN ya. Update HUT IKN RI ya. Menuju ke HUT RI ya. Nah, ini pastinya progres pembangunan dan juga kecanggihan ya yang ada di IKN sekarang ini adalah yang kita tunggu-tunggu sekali guys ya. Ini adalah update yang terbaru, apa sahaja yang terbaru kita bakal reaksi, karena ya kalian juga udah tahu The Pakcik ini dari start dari nol guys. Ya dari nol, dari kosong kita udah coba untuk mereaksi dan juga kita mengambil tahu tentang IKN ini, dan juga pasti membawakan berita ini juga kepada teman-teman kita yang melihat channel kita. Ya insyaallah ya, update-update terkini itu kita ambil secara random aja ya daripada teman-teman kita yang hantar, daripada channel-channel yang update di sana. Jadi kali ini kita melihat daripada channel Titik Nol Nusantara ya. Jadi basa-basi kita melihat nih perkembangan dalam 321N. Wih, ada yang udah nggak sabar nih guys pergi ke IKN guys. Ya, warga Malaysia ini sangat begitu bangga sekali ya, walaupun dia warga Malaysia, tetapi sangat senang sekali terhadap perkembangan kemajuan istana IKN begitu ya. Tapi progresnya yang ini bagi aku sesingkat ini guys ya. Udah cepat guys, cepat. Ya, bagi aku ini sangat luar biasa buat Indonesia. Terkagum-kagum ya. Gimana bisa semaju ini guys dan secepat ini nih. Ya beginilah, kalau dari segi arsitektur dia dinamakan sebagai prefabrication. Itu ialah kita buat dahulu di kilang ya, segala bilahnya, segala itunya, IBS-nya, segala macam, baru di bahagian tanahnya dipasang semua guys, pasang seperti Lego lah, gitu. Saat ini perkembangan konstruksi infrastruktur batch 1 Ibu Kota Nusantara pada awal fase 1 guys 2024 secara agregat telah menyentuh angka 86%. Oh, 86%. Hari itu 23 ya. 83 ya. Pun terus dilakukan oleh Kementerian 3% naik. Umum dan Perumahan Rakyat guna mengejar target fungsional jelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini perlu dikejar nih guys. Di lapangan upacara Istana. Udah gak lama nih, ada 2 bulan aja nih. Kepala burung Garuda raksasa di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara juga telah terpasang dengan baik. Pemasangan ini merupakan bagian akhir dari konstruksi bilah-bilah Garuda yang monumental guys. Desain kantor presiden berbentuk burung Garuda yang kalau malam ya, sayap tersebut indah banget ya kalau malam ya. Karya dari seniman asal Bali Pak Nyoman Nuarta yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kemegahan bangunan seluas 11.200 meter persegi pada ketinggian 83,50 meter di atas permukaan laut ini sangat menyita perhatian dengan bentangan kevak sayap Garuda sepanjang 230 meter. Benar-benar luar biasa. Pak Nyoman pun 230 meter guys. alasan di balik Masya Allah. burung Garuda sebagai desain kantor presiden. Dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi guys. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan, silang pandang, keragaman adat istiadat dan perilaku, maupun perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan, terlebih juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Sementara Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kalau malam ini, aduh indah banget ya, cakep banget ya, seperti kayak teknologi apa gitu ya. IKN Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan,
Kemajuan konstruksi fisik kantor presiden ini sudah 90% dan akan dioperasikan secara fungsional pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, guys. Agustus nggak lama lagi, guys. Sedangkan Bulan depan. konstruksi fisik Istana Negara yang merupakan Ada tempat lagi Presiden Republik 40 Indonesia hari menerima lah, ya. tamu-tamu kenegaraan, sudah mencapai progres yang signifikan, guys. Saat ini tengah memasuki tahap arsitektural, penataan interior, mekanikal, elektrikal, Nah, plumbing, electrical udah masuk itu kira bagus sudah itu, guys. penataan jalan, termasuk multi Ya utility udah. tunnel. Bentuknya merefleksikan burung Garuda yang Udah dirancang hampir dengan selesai. tampilan monumental dan simetris yang dominan, diimplementasikan pada wajah depan istana dengan pilar-pilar tinggi sejumlah 34 pilar. Konsep keseimbangan bukan hanya pada tampilan bangunan namun juga secara keseluruhan kawasan, guys. Selain itu, bangunan dengan nilai kontrak 1,34 triliun rupiah ini juga didesain tanggap iklim dan meminimalisasi perubahan terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak. Karena sifatnya sangat vital, maka Istana Negara dirancang dan dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih yang mendukung pengamanan dan keamanan gedung menjadi lebih paripurna. Terdapat elemen otomatisasi pada bangunan seluas 19.085 meter persegi dengan lahan Ya Allah, besar banget, guys. 25.154 Gede, meter persegi guys. ini. Gede banget ya. Berikut teknologi canggih smart building Istana Jadi warga Malaysia ini terkagum-kagum ya atas kebesaran jadi pembangunan daripada gedung IKN ya, Istana Negaranya itu besar sekali katanya begitu ya. Negara IKN Nusantara. Sistem alarm kebencanaan. Sistem alarm ini mendeteksi kebakaran menggunakan detektor panas dan asap serta alat pemadam api otomatis, Nah, guys. ini nggak bisa Selain merokok itu, apa semua segala, guys, menggunakan ya. sistem pemadaman api dengan gas ramah lingkungan yang telah berstandar Underwriters Laboratories listed. Sistem kamera pengawas. Oh, Pengawasan komplit, video guys. secara live atau real time berjalan penuh selama 24 jam Nah, setiap 24 hari jam. dari semua area Istana Negara. Sistem kontrol akses. Sistem kontrol pengendalian pintu-pintu dan titik akses secara otomatis dilakukan dari pusat pengendali. Sistem kelistrikan. Pencatatan penggunaan listrik, monitor, dan status panel terintegrasi pada sistem kontrol. Sistem pencahayaan otomatis lampu penerangan menggunakan sensor cahaya, gerak, dap kontrol melalui battery management system. Efisiensi pada sistem pencahayaan juga dikontrol melalui sistem luar biasa KNX, ya. yakni Indah banget ya kalau malam ya cahayanya ya. teknologi kontrol bangunan yang digunakan dalam otomatisasi bangunan untuk mengatur pencahayaan, AC, sistem keamanan, dan perangkat listrik. Sistem pengondisian udara. Penggunaan sistem pendinginan udara melalui air handling unit dan variabel air volume yang Air volume. terintegrasi dengan BMS. Selain itu juga terdapat ventilating air conditioning system sentra dengan menggunakan dedicated outside air system yang telah didesain untuk memenuhi standar green and smart building. Sistem air minum. Smart building. Sistem ini digunakan untuk mengamati kapasitas tangki air dan status pompa serta pencatatan penggunaan air minum. Sistem air limbah. Sistem ini digunakan dalam pengamatan status pengelolaan air limbah serta pencatatan penggunaan air hasil daur ulang. Sistem transportasi dalam gedung. Sistem ini digunakan dalam pelaksanaan monitoring posisi elevator berdasarkan lantai. Integrated Building Management System (IBMS). IBMS merupakan sebuah teknologi untuk memonitor dan mengontrol berbagai informasi dan mengoptimalkan kondisi di dalam gedung dari Kerja sejumlah sistem hybrid. untuk mendapatkan kinerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengotomasi berbagai proses, mulai dari pemanasan dan ventilasi, hingga sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan keamanan, guys.
Ini lebih kurang semuanya Kita jadi berharap AI semoga lah. pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, Nah. sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Insya Allah. Nusantara. Masya Allah guys, kita doakan semoga projek ini bisa terrealisasi guys. Sedikit aja lagi bisa untuk siap guys. Lagi berapa peratus ya? Lagi 15 begitu, 16. IKN ini memang mantap guys. Tetap optimis ya guys ya. Semoga satu saat Warga Malaysia ini meminta kepada warga Indonesia untuk optimis. Demikian juga mungkin mengajak warga Malaysia selalu optimis. Namun demikian berbeda dengan Amin Rais. Amin Rais meminta atau berdoa agar IKN mangkrak. Begitu girang sekali Amin Rais apabila IKN mangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak berlebihan bila saya katakan serangan cyber yang menghantam server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sejak Kamis 20 Juni yang lampau membuktikan satu hal yang sangat telak, yakni rezim Jokowi terbukti tidak profesional, masih amatiran. Pada saat yang sama, server atau situs Menkominfo juga jadi sasaran serangan ransomware tersebut. BSSN, Badan Sandi dan Cyber Nasional mengalami hal sama. Indonesia, negara yang sedang berusaha memasuki proses menjadi Indonesia emas, ternyata tidak seperkasa seperti kita bayangkan semula. Bahkan dagelan politik yang terjadi kemudian diberitakan bahwa pelaku ransomware meminta maaf pada bangsa Indonesia dan membatalkan tuntutannya meminta pemerintah untuk membayar sekian X dolar Amerika. Dan lucunya di antara kita banyak yang percaya. Nah, ada pendapat seorang ethical hacker, yaitu Saudara Teguh Aprianto, berkata, ini saya quote, sampai sekarang yang paling gampang dimasuki itu, yakni situs pemerintah punya. Situs pemerintah itu bahkan sampai sekarang jadi mainan. Jadi anak-anak yang baru belajar itu tes skillnya di sana. Jadi ini luar biasa. Anak-anak muda yang masih awal pun bisa menjadikan Pusat Data Nasional dan lain tadi sebagai objek mainan. Saudara yang saya hormati, saya cintai, bahwa rezim Jokowi memang masih amatiran juga dibuktikan bagaimana pembangunan IKN Nusantara juga berakhir dengan kemangkrakan. Perencanaan yang masih mentah, gerusa-gerusu, disahkan oleh DPR secara diam-diam, kini jadi tontonan yang menyakitkan mata. Yang menyebalkan adalah konsistensi kebohongan yang didemonstrasikan oleh para petinggi IKN itu luar biasa. Intinya mereka mengatakan tidak usah khawatir, 1 Agustus sudah akan selesai semuanya. Istana Presiden, perumahan menteri, Bandara VVIP bakal siap. Perayaan HUT Proklamasi RI ke-79 bakal meriah. Itu kira-kira kalau disimpulkan yang bicara bermacam-macam, tapi itu kesimpulannya. Nah, saya bayangkan sekitar 2.000 tamu undangan, termasuk para duta besar negara sahabat, berduyun-duyun akan hadir dan mengagumi ibu kota baru yang tidak ada duanya di muka bumi. Tapi ada yang lucu, sampai sekarang ini tanggal 8 Juli, itu Pak Jokowi dan Pak Bas sudah membatalkan niatnya untuk mulai pindah kantor ke IKN yang baru. Jadi dua tokoh kita ini pun juga sadar bahwa memang masih carut-marut. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu,
ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan itu esok dele sore tempe.